Yang jelas implementasinya langsung di LPP, yang tahu persis kondisi real. Saya tanya kembali, saudara lebih jauh ilmunya daripada saya. Jauh sekali. Tidak boleh. Kasus dugaan suap massal pada pengisian lowongan perangkat desa di Kabupaten Kediri 2023 masih terus menyisakan teka-teki dan pertanyaan penting di tengah proses persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Surabaya, guna mengungkap tuntas perkara ini, yang selaras dengan fakta persidangan. Pertama, mengapa berkas acara pemeriksaan, BAP, para camat tidak dikirimkan ke Kejaksaan? Padahal para camat itu mengaku pernah diperiksa di Polda Jatim, terkait aliran dana ke Forkopimcam atau para camat, Kapolsek, dan Danramil. Kedua, mengapa di sisi aparat keamanan yang juga menerima aliran dana dari uang suap itu, para Kapolsek dan Danramil, tidak ikut diperiksa saat di masa penyidikan di Polda Jatim? Setidaknya, BAP mereka juga tidak ada di persidangan, termasuk para oknum jurnalis dan LSM. Ketiga, uang pengembalian dari para saksi yang diperiksa saat penyidikan di Polda Jatim, mengapa tidak masukkan sebagai barang bukti, BB, di persidangan? Atau bagaimana status uang itu? Kemana larinya? Terkait tidak adanya BAP para camat ke JPU, Majelis Hakim, dan para penasehat hukum terdakwa, untuk konfrontir antara para saksi kades dan para camat yang menerima aliran uang suap, sangat bergantung pada pengakuan langsung mereka di depan persidangan. Berbeda dengan para kades, jika di depan persidangan keterangannya berbeda, JPU, Hakim, maupun penasehat hukum, bisa mencocokkan dengan keterangan saat BAP. Kedua, terkait BAP Kapolsek dan Danramil. Sejauh ini, belum ada informasi apapun terkait adanya pemeriksaan para Kapolsek dan Danramil di Polda Jatim, terkait kasus ini. Mungkinkah memang ada upaya, lokalisir, atau, tebang pilih, atau apapun namanya? Padahal indikator mereka sama, yaitu sama-sama pejabat dan fakta persidangan sama-sama menerima aliran uang suap. Mengapa perlakuannya berbeda? Mungkinkah mereka akan dijadikan klaster sendiri? Atau ada hal lain? Ketiga, terkait uang yang dikembalikan saat penyidikan di Polda Jatim. Berdasarkan fakta persidangan, setidaknya ada beberapa pengakuan pengembalian uang saat pemeriksaan di Polda Jatim, antara lain pengakuan pihak Unisma, Profesor Rahayu Worolestari, Ketua LPPM Unisma, bahwa pihaknya sudah mengembalikan uang yang tersisa saat pemeriksaan di Polda Jatim. Jumlahnya 600 juta rupiah lebih, dari sekitar 1 rupiah, 2 miliar yang diterima Unisma. Ya karena diminta untuk mengembalikan, ujar Woro. Selain itu, ada pengembalian dari Wahid Hashim, mantan dosen Uniska, yang merupakan semacam koordinator lapangan, mencarikan pihak ketiga, tim IT, dan sebagainya. Wahid Hashim mendapatkan 4 juta rupiah per formasi atau total 1,2 miliar rupiah. Sedang sisa uang yang dikembalikan sekitar 600 juta rupiah lebih. Ada juga pengembalian uang dari beberapa tim di bawah Wahid Hashim, antara lain Stefanus Aditya, yang mendapatkan dana 6 juta rupiah per formasi atau 1,9 miliar rupiah lebih. Karena semua saya lupa. Tapi yang jelas bahwa kepala-kepala desa Indonesia yang mulia. Di luar persidangan, muncul banyak rumor tentang sejumlah jurnalis dan LSM yang juga telah mengembalikan uang saat penyidikan di Polda Jatim. Berdasarkan datasi Pengadilan Tipikor Surabaya, uang yang dijadikan barang bukti, BB, di pengadilan. BB di pengadilan, disebutkan hanya uang sitaan dari 3 terdakwa, yaitu Imam Jamin, Kades Kalirong, Kecamatan Tarokan, senilai Rp2. 086.900.000. Kedua, uang disita dari Sutrisno, Kades Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluih, 2 miliar rupiah. Ketiga, uang sitaan dari Darwanto, Kades Pojok, Kecamatan Wates, 346 juta rupiah atau total 4,4 miliar rupiah lebih. Pada dakwaan itu, sama sekali tidak menjelaskan adanya barang bukti uang hasil sitaan dari Unisma, para tim IT, jurnalis, LSM, dan sebagainya. Semuanya masih misteri, mungkinkah akan ada perkembangan yang bisa menjawab sejumlah pertanyaan di atas?